Pengertian ribosom. Seperti yang kita tahu, teman-teman, ribosom merupakan salah satu organel kecil, padat, dan tidak bermembran yang ditemukan pada semua sel. Diameter ribosom sekitar 17-20. Ribosom sendiri berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Molekul utama penyusun ribosom adalah ribosomal RNA atau disingkat rRNA protein. Ribosom terdapat pada sel eukariot dan prokariot yang berjumlah sampai 1000 buah. Wah, mantap kan? Sejarah ribosom. Ribosom pertama kali diteliti pada pertengahan tahun 1950-an oleh Georgi Emil Faladay, ilmuwan biologi sel yang berkebangsaan Romania, dengan menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom sendiri pertama kali digunakan oleh ilmuwan Richard Roberts pada tahun 1958. Istilah ribosom tersebut berasal dari bahasa Yunani, soma yang berarti badan, dan ribonucleic acid, asam ribongkelat. Dalam kebanyakan sel manusia ada struktur yang disebut nukleus, inti berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA adalah bagian yang disebut gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untaian messenger RNA. Dari base kosong yang ada di dalam nukleus, kode RNA menentukan urutan base kosong yang akan ditambahkan ke messenger RNA. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. Messenger RNA kemudian bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut ribosom. Mengikat mRNA, ribosom membaca kode messenger RNA untuk menghasilkan rantai terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga base penyusun messenger RNA dibaca sekaligus. Ketiga base dibaca. Sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D yang kompleks untuk membentuk sebuah protein. Struktur penyusun ribosom. Pada prokariotik, ribosom memiliki koefisien sedimentasi sebesar 70 cell break dan pada eukariotik 80 S. Masing-masing molekul ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil dengan berat molekul 1.600.000 dan 900 untuk prokariotik serta 2.800.000 dan 1.400.000 untuk eukariotik. Subunit terbesar ribosom prokariotik terdiri dari 34 protein serta 2 molekul RNA ribosom yang masing-masing terdiri dari 120
nukleotida dan 2.900 nukleotida dan 160 nukleotida. Subunit terkecil prokariotik terdiri dari 21 protein dan 15 nukleotida. Sedangkan pada subunit kecil eukariotik terdiri dari 33 protein dengan molekul RNA sejumlah 1.900 nukleotida. Berikut gambar 3 dimensi ribosom yang terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Apabila diputar 90 derajat, maka terlihat subunit besar berada di atas dan subunit kecil berada di bawah. Berikut model 2 dimensi terlihat apabila situs E, situs exit, situs P, situs peptida, dan situs A, situs amoniasil. Kemudian bagian bawah adalah rantai mRNA. Mekanisme kerja ribosom. Nomor 1, 2, dan 3 merupakan asam amino yang sudah terikat dan tersusun berurutan sesuai dengan urutan kodon yang dikode oleh mRNA. Nomor 4 merupakan asam amino baru yang dibawa oleh tRNA yang memiliki antikodon dari TNA sesuai dengan kodon. Oke, sekarang kita kepada jenis-jenis ribosom. Untuk jenis-jenis ribosom ada 2 bagian ya. Yang pertama itu ribosom bebas, lalu yang kedua ada ribosom terikat. Kita kepada ribosom bebas terlebih dahulu. Jadi, ribosom bebas merupakan ribosom yang tersuspensi di dalam sitosol. Ribosom bebas menyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol, seperti enzim metabolisme. Oke, kita ke yang keduanya yaitu ribosom terikat. Jadi, untuk ribosom terikat, ribosom ini menempel pada retikulum endoplasma yang kita sering bilang dengan RE. Ribosom terikat menyintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma, sekresi protein, serta pembukusan pada organel tertentu seperti lisosom. Jadi, perbedaan dari ribosom bebas dan ribosom terikat itu, kalau ribosom bebas hanya satu, yaitu pada sitosol, sedangkan ribosom terikat itu banyak. Nah, itu yang membedakan dari ribosom bebas dan ribosom terikat.